kita usahakan mereka juga bisa berdakwah karena untuk di jalanan atau khususnya di PAM ya mereka lah yang paling cocok. Mereka udah tahu medannya ya. Tahu medannya. Betul. Coba kalau ustadz yang ditaruh gitu ya belum tentu kan? Belum tentu mau diterima juga. Iya. Makin malam makin solih bersama amazing people, dan malam ini kita ditemani oleh Kang Ari. Masya Allah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang. Wah, ini saya agak penasaran sebetulnya Kang. Nah, jadi beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol sama Egi di yang notabene anak pang hijrah gitu ya, Masya Allah. Nah, Egi tuh ternyata sama teman-teman tuh usaha bakery gitu kan, roti. Iya, bakery. Roti dan dari packagingnya terus rasanya, wah ini sih bukan UMKM yang baru-baru nih menurut saya kan. Wah ini kayaknya serius banget nih kemasannya. Terus saya coba tanya-tanya Egi, ternyata Kang Ari inilah orang di belakang Street Hijrah Street Hijrah Bakery-nya ini, Masya Allah. Nah jadi ini adalah sosok di belakang layar yang mensupport teman-teman Street Hijrah di beberapa waktu episode lalu tuh teman-teman sekalian. Buat yang mau tahu kisahnya, nah nanti bisa tonton ulang tuh masih ada insya Allah di podcast Amazing People ini gitu, Masya Allah. Nah itu awal mulanya gimana Kang? Bisa ketemu dengan teman-teman Street Hijrah? Awal mula pertemuan dengan teman-teman Street Hijrah itu ada suatu gerakan sebenarnya di Bogor. Komunitas-komunitas hijrah itu ingin membuat satu wadah. Komunitas Hijrah Bogor. Dibuatlah komunitas Hijrah Bogor yang di dalamnya ada berbagai macam komunitas. Nah salah satunya Street Hijrah itu. Jadi awal pertemuannya dari sana. Setelah itu kita banyak diskusi dengan tadi Kang Egi sama Kang Badoy. Setelah banyak berdiskusi, kita banyak bercerita lah. Nah saya juga menarik buat saya ketika yang hijrah itu dari anak-anak pang. Iya, ketertarikan juga tinggi sebenarnya. Ini komunitas apa sih di anak pang bisa begini? Masya Allah kan gitu. Ternyata akhirnya kita banyak berdiskusi. Ternyata ya Kang Egi dan Kang Badu juga meminta kita saling berdiskusi lah. Kita saling bertukar pikiran bagaimana nih sebenarnya untuk mereka juga Street Hijrah ini. Dalam proses mereka hijrah, mereka melakukan perubahan. Kasarnya dari seperti itu dari di jalanan sampai mencintai masjid. Masya Allah. Karena ternyata prosesnya kan pasti proses ya, bertahan, bertahap gitu. Jadi tidak semuanya memang yang sudah benar-benar. Jadi itu yang pertama menjadi bahan diskusi kita. Bagaimana mereka itu bisa terwadahi sebenarnya. Karena kalau kita sendiri yang berbicara langsung kepada mereka, teman-teman anak-anak pang itu ya rada sulit ya, mungkin mereka itu problemnya. Jadi mereka akhirnya banyaklah persoalannya, bukan hanya tentang pembinaan dalam perubahan keimanan, ada juga di sana permasalahan perekonomian. Nah jadi saya bersama mereka tuh berpikir ya kita harus membuat dulu nih konsep. Kita membuat konsep dulu pembinaan seperti apa sampai kemana. Terus kita bikin timnya untuk supporting itu, karena kalau kita bikin konsep tanpa tim juga kayaknya sia-sia juga. Ya. Susah juga ya. Memang sekarang eranya kolaborasi sih ya, kolaborasi. Jadi kalau kita nggak bisa jadi superstar sendiri, Superman sendiri gitu loh. Kita nggak bisa memang. Iya Pak, hero aja sekarang udah gabung jadi Avenger kan gitu. Avenger aja mesti bareng-bareng tuh. Nah kalau kita sendirian juga agak susah juga. Agak sulit, walaupun kita punya kemampuan, tapi nggak mungkin kita memiliki seluruh kemampuan itu untuk mewujudkan kan. Nah kita harus memperkuat tim supportnya dulu. Jadi yang pertama kita bentuk itu tim supportnya dulu. Baru kita berbicara dengan mereka dengan konsep pembinaan berbasis ada juga dalam segi usahanya wira swasta. Yang kebetulan basis saya
wira swasta, Oh, gitu. perekonomian. Oh, memang udah ada background Ya, apa namanya? Perekonomian ya, perekonomian. ekonomi ya. Sarjana ekonomi berarti. Sarjana ekonomi. Masya Allah. Nah, Dimanfaatkan ya ilmunya. ya itu, jadi dari situ barulah kita dengan konsep perekonomiannya itu supportingnya aja, supporting untuk pembinaan dakwahnya sebenarnya. Oh, Jadi sebenarnya bukannya usaha yang akan dikembangkan itu yang utama, tetap yang utamanya adalah pembinaan dalam dakwahnya. agar mereka tetap berada pada jalur yang benar lah gitu ya. Iya. Jalur keimanan yang benar, nggak ke jalan lagi Enggak, gitu. ya harapannya seperti itu, pelan-pelan tidak ke jalan lagi. Jadi kita mencoba bagaimana menjalankan bisnis atau usaha profesional yang nantinya diharapkan itu berkembang ke depannya dalam beberapa tahun, sehingga mereka yang masih di jalan punya pilihan untuk tidak lagi di jalan. Iya betul. Nah, itu yang lagi kita coba dengan tim itu terus garap. Bagaimana ke depannya setelah ini, apalagi yang kita kerjakan. Jadi kita pertama sudah bakery, kedua kita sablon karena kan ada kebutuhan sablon di bakery. Wah, itu anak-anak pang jagonya tuh. Nah, itu. Paham banget saya paham banget tuh. Anak-anak pang tuh emang kayaknya mungkin sebelum dia usaha yang lain mesti aja itu untuk cari penghasilannya tuh sablon biasanya tuh. Ya, kalau nggak sablon musik deh. Iya, kalau nggak mau sablon musiknya tuh kan. Musik kan bisa kalau di jalan itu kan bisa ngamen, bisa apa. Iya. Nah, yang lumayannya itu di sablon tuh biasanya tuh. Nah, mungkin orang banyak tidak taunya yang terlihat hanya dari sisi usahanya, tapi padahal sebenarnya usahanya itu hanya supportingnya aja. Jadi sebelum kita mendirikan itu, kita sudah menyiapkan tim juga dalam pembinaan dakwahnya. Oh, gitu. Dari baca Quran, kajian rutin tiap minggunya, pengisinya sudah kita siapkan terlebih dahulu. Jadi dengan harapan kalau mau hijrah sekalian aja. Iya, betul. Jadi nggak setengah-setengah gitu ya. Iya. Ya, tapi kan ya itu juga sih, itu yang menjawab ketika teman-teman di jalanan gitu ya, khususnya anak pang ini ketika dia mau berhijrah, pasti kan yang jadi pemikirannya dulu, maksudnya yang jadi pertimbangannya itu adalah sisi ekonomi tadi kan. Sisi ekonomi. Iya, kalau gua hijrah ntar gua nggak boleh ngamen lagi. Nah. Ntar gua nggak bolehin lagi. Nah, seringkali orang yang udah coba ke masjid karena nggak didukung dengan sisi ekonominya itu, jadi kembali lagi. Ya, Karena kan ya setiap orang punya kebutuhan kan. Nah itu dia, sebenarnya bukan pertama kali ini mereka hijrah, mereka sudah Oh gitu. iya sudah pernah mencoba juga. Jadi jadi pemikirannya apa ya, sama tim itu kayaknya treatment khusus gitu. Oh, treatment khusus. Jadi emang mesti sabar ngedampingin. Dan dalam perekonomian juga kita tidak hanya membuatkan usaha, tapi di situ juga kita memperkenalkan juga kan sebenarnya dalam Islam itu ada perekonomian. Bagaimana cara perekonomian Islam, bagaimana cara mengembangkan usahanya juga. Jadi mereka juga harus belajar bagaimana mengembangkan usaha sendiri, bagaimana mengatur produksi, bagaimana mengatur penjualan, bagaimana mengatur distribusi segala macam. Ya. Masuk dari hulu ke hilirnya tuh betul-betul di apa namanya, ditangani, diajarin lah ya. Ya, pengennya seperti itu sehingga mereka memiliki kemampuan yang akan ditularkan lagi untuk ke teman-temannya lagi. Wow, nah itu Jadi dia. ya konsep berkesinambungan itu. Jadi ketika mereka sudah bisa, mereka sudah mengerti, nah baru mereka mencoba menarik lagi yang lain. Jadi di satu sisi ngajinya jalan. Ngajinya jalan, Dan itunya jalan. gak pusing nyari duit juga gitu kan, karena udah ada usaha Pengennya gitu. gitu. Tapi alhamdulillah ya, strategi Bakery berjalan sampai sekarang ya, alhamdulillah. Alhamdulillah berjalan, karena memang pada awalnya sih kita kalau dalam marketing akan berpikiran mungkin ya karena ini jalurnya Islami gitu, dengan ada backgroundnya kita mencoba untuk melirik para umat Islam lah untuk mensupport.
Tapi hanya gebrakan awalnya, setelah itu kita harus meyakinkan kalau Mandiri. produknya itu memang layak untuk dibeli. Ya, Gitu. iya. Jadi pakem pertamanya bikin produk yang layak dulu. Oh, makan Jadi kita nggak hanya tidak menampilkan simpati aja seperti itu kan. Dalam produk harus kita kualitas juga. Jadi sebelum dibuka pun kita percobaan produknya membuat rotinya tuh selama hampir sebulan juga. Oh kagak atau enggak ganti ini sampai rasanya pas lah. ada fit and proper test juga. Masya Allah. Itu susah gak sih ngajarin teman-teman itu? Karena kan pasti beda-beda kan backgroundnya kan, apalagi di teman-teman di jalan gitu kan, pasti hal yang baru banget tuh buat mereka kan. Iya, perbedaan pendapat sih pastilah ya, Oh, gitu. karena kepala banyak gitu kan. Tapi masya Allahnya mereka tuh juga sudah mengerti ketika ada perbedaan pendapat harus seperti apa. Ya secara mungkin karena memang sudah dalam pembinaan mereka juga tahu kalau ini lingkungan yang memang diciptakan lingkungan pembinaan. Jadi kita harus saling paham, harus saling cover, satu mungkin yang satu lagi drop kita harus tutupin. Jadi usahakan tidak ada perselisihan dulu. Nah, itu pakem yang pertama. Kedua, memang ternyata mereka itu nggak seperti yang kita bayangkan juga. Ternyata ketika mereka memang mau berhijrah, ketika mereka sudah memulai merubah cara berpikir, ketika arah mereka sudah benar, ternyata mereka pintar-pintar juga. Masya Allah. Masya Allah, ternyata pintar-pintar juga. Ternyata punya konsep juga. Mereka tidak hanya menjalankan, tapi ikut berpikir. Iya. Iya, kadang itu dia ya, kadang kita tuh hanya memandang orang tuh dari sebelah mata aja gitu. Sebelah mata, ternyata kok ketika mereka berpikir ternyata luas juga cara berpikirnya. Bahkan kadang-kadang yang saya nggak pikirin bisa dipikirkan mereka gitu. Masya Allah, ternyata wah hebat juga. Jadi makin pede juga lah. Iya, jadi makin pede bantu. Nah, itu kenapa kok itu dia ya tadi kan teman-teman street hijrah itu kan backgroundnya kebanyakan, bukan kebanyakan sih, memang semuanya anak pang gitu kan. Yang tadi saya bilang secara umum orang memandang anak pang itu dalam tanda petik nih sebelah mata nih gitu. Iya. Karena penampilan, hanya melihat penampilannya aja. Lah, Kang Ari kenapa bisa percaya gitu ngasih, wah ini udah lo bikin bakery itu kan ya bisa dibilang nggak kecil lah modalnya. Kenapa bisa percaya gitu kan? Sebenarnya saya bingung juga ya kalau dibilang percaya apa enggak, masalah kepercayaan apa enggak. Cuman ketika memang bertemu itu, pakemnya ketika berdiskusi itu adalah ya kita saudara seiman, kita saudara seakidah. Jadi memang kewajiban ternyata kita ketika berbincang-bincang dengan tim pengisi, tim para ustadz itu ternyata memang ya kita tidak bisa membiarkan. Karena ada kendala Kang, mungkin waktu itu kita pikir gini, kita bisa masuk ke sini karena dari mereka meminta. Iya. Kalau kita mencoba masuk mungkin sulit karena background yang bertolak belakang kan. Mungkin cara berkomunikasinya juga Beda bingung. juga ya. Iya. Ya jadi dengan mereka itu perlu waktu, walaupun sering ketemu perlu waktu berbulan-bulan juga untuk akrab. Untuk akrab. Iya. Jadi mereka banyaknya diam, hanya mendengarkan gitu. Nah, ketika ketemu mereka ya udah, tapi dua orang ini sih yang membuat saya yakin gitu, Kang Badoy sama Kang Egi itu. Jadi ketika mereka berbicara kepedulian, ya itu kepedulian mereka itu yang membuat saya tidak memikirkan percaya atau enggak. Jadi ya udah harus jalan nih. Jadi ketika mereka hijrah, kepedulian mereka untuk mengajak teman-temannya ikut hijrah itu yang menurut saya luar biasa buat saya gitu. Bisa sampai segitunya, mereka itu hampir tiap hari mengajak mereka Teman-teman yang memperhati, lain. iya, teman-teman yang lain yang masih di jalan. Atas itu sih mungkin, jadi ketika itu oke. Tapi saya minta kita harus memikirkannya secara lebih detail lagi. Jadi nggak hanya aku bantu mau apa begini begitu, enggak. Kita harus menyiapkan. Nah,
menyiapkan supportingnya. Karena yang dakwah itu kita nggak mungkin kita sendiri, karena kita akan mencari untuk pembinaan mereka. Nah setelah itu selesai baru kita memikirkan supportingnya itu. Nah jatuhlah pilihan itu pembangunan perekonomian. Nah ternyata Karena memang Kang Ari udah punya background di situ ya, ekonomi ya, itu ya. walaupun kalau kita pikir-pikir nih kondisi lagi seperti ini. Iya, bingung juga kan? Bingung juga. Tapi pikir-pikir kita harus jalan, tapi Mau buka usaha baru, mau buka usaha baru kondisi seperti ini dengan persaingan seperti ini. Cuman saya bilang ya udah kita yakin aja karena kita punya konsep yang berbeda karena perekonomian ini supporting untuk dakwah. Jadi kita sudah cover segala macam urusan pembinaan dakwah mereka. Konsepnya kita akan terus, jadi yang saya bicarakan itu kita nggak berbicara pendek, jadi harus memantapkan hati dan segala macam dulu karena akan panjang kan nggak kelar-kelar kan. Iya. Dakwah kan nggak selesai kan, nggak ada selesainya sebenarnya. Nggak ada selesainya. Itu dia. Nah bagaimana kita saling berkolaborasi? Ya alhamdulillah juga ada beberapa pihak support kayak Cinta Quran dan yang lain. Karena memang ya kekuatan kita sebenarnya nggak besar, tapi kita punya konsep aja kan. Kita juga berpikirnya bisa nggak ini menjadi pilot project. Bagaimana kita pengembangan dakwah disampingkan dengan supporting perekonomian atau mungkin entah supporting yang lain nanti ke depannya. Ya ternyata kalau dilihat dari sekarang sih alhamdulillah ya bisa berjalan walaupun ya pasti adalah kiri kanan kekurangannya. Ya manusiawi lah, setiap apa namanya gerakan itu pasti ada kekurangannya tuh manusiawi ya. Setiap apa yang kita ingin lakukan tuh mesti ada yang kurang. Makanya itu tadi kekuatan kolaborasi tadi yang akan menguatkan kita untuk menjalankan konsep tersebut ya. Konsep tersebut dan dalam konsep pembinaan dakwahnya juga kita ingin dari mereka kedepannya satu persatu ya bisa berdakwah. Karena mereka kepanjangan lagi nanti tangan untuk ke teman-teman mereka. Masya Allah ya. Jadi tidak hanya kita memikirkan yang penting udah ngaji, yang penting udah sholat gitu. Kita usahakan mereka juga bisa berdakwah karena untuk di jalanan atau khususnya di PAM ya mereka lah yang paling cocok. Mereka udah tahu medannya ya. Tahu medannya. Betul. Coba kalau ustadz yang ditaruh gitu ya belum tentu belum tentu mau diterima juga. Iya, paling ya nggak enak atau ngeles nanti ke depannya gitu. Tapi kalau yang datangnya mereka mudah aja mereka ngumpulin gitu. Ya minimal adu argumen lah ya. Adu argumen. Dan kedua kita mau menempatkan bahwa ini ada yang namanya street hijrah. Jadi tempat-tempat khususnya anak pang atau yang lain ketika suatu saat kan mungkin berpikir wah pengen udah nih ngapain lagi nih begini-beginian nih. Ada wadahnya, ada teman-teman mereka di sana. Jadi mereka nggak lagi wah kemana. Oh udah tahu tempat Udah pulang udah ada tempatnya. Tempat pulang. Kamera 1 siap, kamera 2 siap, Kamera 3 siap. kamera 4 siap. Action! Kalau saya nggak soleh, mulai untuk menjadi lebih baik, siapa yang mau bawa ibu saya ke surga? Hari ini kita harus lebih baik daripada kemarin. Saran saya sih, nikahi saja penderitaan itu. Kalau ajan berkumandang, kita sedang dipanggil oleh Allah. Tapi kalau penderitaan itu, Allah sedang bersama kita. Mengapa penggerak perubahan? Karena kami berharap sahabat-sahabat cinta Quran semua yang menyaksikan acara ini bukan hanya hijrah, bukan hanya berubah, akan tetapi menjadi penggerak perubahan